lagi di Suara Net bersama saya Ila Salsabila dan saya Giana Putri Zahra akan menemani waktu Anda semua selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate dari sosial media warga Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang yang akan dibahas dalam Suara Net. Oke, Hil, sebelum kita ke postingan-postingan yang akan kita kasih tahu nih ke pemirsa, Hila sendiri gimana nih kabarnya, Hil? Aku baik sekarang, alhamdulillah sehat, tapi mungkin ya agak sedikit drop, mungkin kecapean, tapi itu udah gak masalah gitu. Kalau Anda kabarnya gimana? Alhamdulillah tetap sehat dan kita harus pakai masker. Sedih banget pemirsa karena kita harus pakai masker, jadi pemirsa di rumah itu nggak bisa ngelihat betapa cantiknya kita. Karena kita udah pakai make up ya. Udah make up ini gitu ya, Nana. Ngomong-ngomong soal pakai masker nih, sekarang tuh kan di zona Purwasuka emang lagi melonjak lagi COVID-nya ya. Bahkan di beberapa daerah juga udah ada zona merahnya. Betul gitu. banget ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatannya gitu. Dan ngomong-ngomong ada postingan apa aja nih yang akan kita bahas kali ini? Oke, postingan pertama kita ini ada dari postingan Facebook Bupati Purwakarta, Ambu Ane Ratna Mustika yang bilang katanya sebanyak 3,5 ton manggis Wanayasa dibagi ke dalam 500 box dan berhasil diekspor ke Cina oleh PT Kujang Jaya Makmur. Wah, keren banget ya, berarti Keren banget. Purwakarta nih udah bisa tembus ke pasar internasional. Wah, bukan keren lagi berarti kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong, Anda suka manggis apa enggak nih? Suka banget ya. Kalau Hila suka nggak? Aku suka manggis, tapi kalau yang kadang ada yang asam gitu ya, Iya, jadi betul nggak terlalu suka. Nah, kalau aku kecil tuh suka ngide ya, nggak tahu dari mana ini idenya tuh. Manggis tuh kan bulat, terus tuh luarnya tuh kan suka ada kayak belahan-belahan gitu. Betul. Kalau misalkan belahannya luarnya tuh ada 5, berarti isinya 5 gitu. Padahal itu tuh hoax gitu. Jadi itu cuma tebak-tebak buah manggis. Iya, tebak-tebak buah manggis. Padahal itu cuman kayak imajinasi aku doang. Nah, postingan dari Bupati Purwakarta ini mendapat komentar dari netizen nih. Ada yang bilang katanya, "Punten Bu, kalau bisa mah Covid juga diekspor lagi ke Cina," katanya, supaya proses pembelajaran di Purwakarta bisa normal kembali. Aduh. Nah, kalau misalkan Covid bisa diekspor gitu ya, kita dari dulu udah ekspor itu nggak sih? Ternyata nggak bisa lah guys, itu tuh bukan barang gitu, itu virus yang kecil dan kita tuh nggak tahu mereka kelihatan masuknya, gitu ya. mereka masuknya lewat mana gitu. Oke, ini ada lagi nih komentar katanya, mantap, saya juga sebagai petani sangat mendukung sekali. Dan komentar lainnya yang juga bangga tentunya karena manggis ini bisa tembus pasar internasional. Berikut adalah beberapa komentarnya dan juga ada foto-foto Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika yang sedang ekspor manggis ke Cina. Oke, selanjutnya nih kita punya postingan yang lebih menarik nih, Hil. Apa nih postingan selanjutnya, Hil? Ada dong, ini tuh menarik tapi sedih sih kayaknya. Soalnya ini tuh ada postingan netizen yang bingung soal KBM yang lagi-lagi harus daring nih, bahkan libur sementara waktu. Oke. Ada Kang Harun menulis curahan hatinya yang kebingungan ke dalam akun Facebooknya, katanya kayak gini. "Ka pihak pemerintah PWK ieu teh kumaha? Ai ongko budak sinah divaksin mah bisa asup sakola, ayeuna geus divaksin diliburkeun deui. Percuma atuh kamari divaksin ge ai diliburkeun deui mah," katanya. Nah, postingan ini banyak memunculkan persepsi dan pendapat netizen yang ada dan mengatakan, benar banget, aneh ya semakin ketahuan kebohongannya, bisnis, rakyat jadi uji coba, katanya gitu. Ada juga yang bilang kayak gini, katanya ya kena prank massal. Aduh. Nah, ini kata Anda gimana nih? Ini kita emang beneran di prank atau gimana? Kalau menurut Ana sih itu bukan prank ya, karena COVID-19 itu emang bener-bener ada dan nggak prank gitu. Ya karena vaksinasi itu kan bukan melulu untuk belajar ya kan. Betul. Itu untuk meningkatkan daya imun kita agar terhindar dari virus corona. Betul. Dan banyak persepsi masyarakat yang bilang itu kalau ini tuh
bisnis katanya, bisnis dari orang-orang elit katanya mempermainkan rakyat kecil. Aduh katanya, padahal ini tuh merupakan salah satu bentuk upaya kan ya dari pemerintah untuk menjaga masyarakatnya agar tetap sehat gitu. Betul. Nah, postingan lainnya ini ada yang lagi demo nih di kampung Cipetir, Desa Liyung, Gunung Pleret pada tanggal 9 Februari tahun 2022. Nah, warga desa memblokade jalan dan memblokade jalan desa menggunakan kayu, batu, dan kursi hingga ban mobil di tengah jalan. Nah, informasi ini didapat dari laman Instagram Purwakarta Update, dan berikut ada postingan juga video amatir pada saat kejadian berlangsung. Bagus Win, bagus itu. Wih, hidup Erwin, hidup Erwin. Mungkin mereka warga di sana tuh udah kesel banget nih, soalnya jalan rusak itu bukan karena ulah mereka juga, tapi ada banyak perusahaan di sana yang muatannya itu terlalu berlebihan sampai bikin jalan rusak di sana, sampai bikin di sana tuh jalannya rusak. Nah, oleh karena itu mungkin mereka menyampaikan aspirasinya kayak gitu. Mungkin bisa ya menyampaikan aspirasinya itu dengan cara Baik mungkin ya. Iya, betul. Tapi mungkin ya kalau misalkan mereka anarkis gitu, mungkin sebelumnya mereka udah pernah, tapi mungkin gak didengar gitu. Oke. Nah, Ane kalau kemana-mana lebih enak pakai motor atau mobil? Aku lebih enak pakai motor sih. Kenapa? Karena lebih hemat bensin juga, hemat biaya juga gitu. Bisa nyalip-nyalip ya. Betul. Tapi hati-hati Ane kalau naik motor nih, soalnya ada netizen yang nggak sengaja gitu ngelindes jempol kakinya ibu-ibu, nggak tahu gimana naik motornya, bingung banget. Ini ada dari Kang Ignatius, menulis di akun Facebooknya, katanya kayak gini. Nah, postingan ini tentunya banyak bikin netizen komentar yang lucu-lucu nih, Hil. Salah satunya dari Kang Ahmad, katanya, "Kealamanku abdi di payunan abdi ibu-ibu sen kiri," katanya. Nah, ibu-ibu teh kalau ke sen kiri bukannya ke kanan, katanya gitu. Sen kiri beloknya ke kanan Iya. gitu ya. Anda pernah ngalamin nggak kayak Pernah gitu? banget. Ya aku juga pernah. Jadi aku tuh lagi naik motor nih ya, terus tuh di depan tuh ada ibu-ibu udah melambat, terus jalannya tuh di tengah, dia tuh nyalainnya tuh sen kiri tapi beloknya tuh ke kanan gitu. Kita mau marahin takutnya dosa ya kan, jadi ya udahlah diam aja ya, yang salah. Tapi yang salah siapa, yang dimarahin Iya, siapa ya, bener. Hil? Terus ini ada komentar lainnya dari Panglima Kumbang-Kumbang. Waduh, namanya lucu banget. Ya mungkin dia Panglima Kumbang kali ya. Kayaknya dulu dia ikut peperangan juga kayak biar Iya. Panglima. Perang kumbang. Katanya dia bilang kayak gini, "Sarua Kang, urang oge dicarekan ku bapa pedah ngarokok tapi puntung rokona kana mata, dialungkeun teh da teu eungeuh keur kana motor." Aduh, bahaya ya ini. Bahaya ya. banget kalau yang itu. Ini soalnya aku pernah juga ngelihat di beberapa postingan di sosial media, ada kasus tentang ini cewek ya, dia mungkin pakai helm, dia udah safety, tapi ada bapak-bapak di depan tuh naik motor ngerokok, terus si abunya tuh terbang kena mata gitu, kena matanya gitu. Kena mata dalam sampai ada benjolan yang berair gitu dan harus dioperasi. Bahaya banget itu yang kayak gitu tuh. Berarti pemirsa di rumah nih, khususnya kaum bapak-bapak, kalau bisa nih jangan ngerokok lah ya, jangan ngerokok kalau bawa motor. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal jalan, kalau tadi kan jalannya tuh mulus, tapi pengendaranya itu kurang teliti lah ya, kurang ceroboh gitu ya. Dia Betul. sampai bisa ngelindes
ibu-ibu gimana ceritanya itu Pak, aduh. Padahal surga di telapak kaki ibu. Jebolnya diinjak, aduh. Bahaya itu. Terus tadi juga kita sempat bahas tentang jalan rusak yang yang warganya tuh nyampein aspirasinya dengan cara demo. Nah setelah ini ada juga tentang jalan rusak, tapi netizen tuh nyampein aspirasinya tuh dengan unik gitu, dengan yang mungkin jadi komedi dan juga tontonan yang asik buat masyarakat. Wah, seru banget nih. Oke, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Suara Net. Baik pemirsa, kembali lagi di Suara Net. Ini ada yang lagi review wahana baru guys di Purwakarta. Dia adalah Kang Fernandi yang memposting video tentang wisata katanya di akun Facebooknya yang ada di Purwakarta. Kita langsung lihat saja videonya. Halo, assalamualaikum warga Purwakarta. Dimanapun Anda berada, wah ketemu lagi ini bareng aku yang mau nge-review wahana terbaru di Desa Bunder. Wow, ada apa lagi ya? Setelah kemarin ada roller coaster, hari ini saya akan mereview yaitu arung jeram. Coba lihat itu. Lihat, para pengunjung ke sini begitu bahagia sekali karena dengan bensin 10.000 aja kita udah bisa menikmati wahana yang luar biasa ini. Lihat itu, banyak loh teman-teman yang mau main ke sini. Coba lihat itu. Kalau yang suka motocross, hai. Kalau yang suka motocross kesini aja ini. Lihat, tantangannya sungguh menarik. Lihat itu. Kalau yang mau sambil ngopi, ada air bajigur juga gratis itu ya Dek ya. Ada air bajigur, lihat itu. Wah. Jadi tunggu apa lagi? Datang aja langsung ke wahana terbaru Desa Bunder. Iya, kalau cuaca panas ini jadi roller coaster. Tapi kalau hujan ini jadi arung jeram guys. Oke, segitu aja ya. Terima kasih banyak. Dadah. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya gimana nih kalau sekarang kita ngobrol aja kali ya sama Kang Fernandi lewat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang hari ini? Alhamdulillah baik. Nah kan Ya gimana Kak? Kang Fernandi ini orang asli Purwakarta atau bukan nih? Lebih tepatnya daerah mana Kang? Asli, kalau asli memang dari Jatiluhur sih, memang asli dari Jatiluhur. Iya. Nah, buat Kang Fernandi ini bikin video udah lama atau baru di-up sekarang gitu? Atau video itu langsung saja refleks gitu, langsung bikin videonya Kang? Untuk yang itu, yang arung jeram itu dari pagi kebetulan nggak sengaja ke depan lagi mau belanja ceritanya. Habis itu tiba-tiba ambil handphone aja dengan sendirinya begitu kan. Udah nyampe rumah, aku isi suaranya, aku gantikan iseng-iseng aja buat di post ke Facebook. Sebenarnya udah ada yang pertama yang versi nggak hujan tuh Kak, sempat viral juga itu sekitar 14.000 view-nya. Nah terus dari respon yang itu banyak yang minta Kang posting dong versi hujannya kayak gimana gitu sebenarnya Kak. Berarti itu lebih tepatnya dibuat pada hari apa ya Kang? Hari apa deh waktu itu, pokoknya hari yang sama pas saya upload itu hari yang sama sih, paginya saya bikin, siang atau sore kalau nggak salah saya posting dan respon dalam sehari luar biasa, sekarang udah sampai 26.000 kan. Oh jadi itu bikinnya refleks aja gitu ya, tanpa dibuat pas ngelewat itu ya, refleks pengen buat gitu ya? Iya, kebetulan kan waktu itu yang pertama viral kan yang versi panasnya itu kan, debu kan kayak gitu, terus saya bilangnya waktu itu roller coaster bukan arung jeram kan. Habis itu banyak netizen yang minta buat versi hujannya. Nah pas ke depan itu posisinya memang lagi hujan, kayak keingetan gitulah gitu. Udah kayak aja deh gitu versi mumpung hujan gitu. Iya, nah Akang itu ada motivasi nggak sih atau alasan bikin video itu apa? Sebenarnya iya, semua orang tahu lah ya kondisinya seperti apa
sih lebih ke pemerintah aware lah gitu, lebih aware lagi sebenarnya untuk kondisi jalan di Bundar itu aja sih. Cuman aku pikir kalau dengan cara yang maaf yang sering terjadi keras atau maki-maki kayak gitu kurang deh gitu, lebih ke unsur saya bikin komedi deh atau kayak gimana plesetan, kalau istilah zaman sekarang kan menyindir dengan gaya lah gitu. Iya benar. Berarti itu dalam bentuk sentilan atau kritikan terhadap pemerintah gitu ya, Kang? Ya lebih tepatnya entah itu siapapun ya, maksud aku tuh bukan pemerintah siapa, aku tidak menyalahkan pemerintah setempat kah, cuman siapapun yang berwenang di situ ya mereka yang harusnya peduli gitu, itu aja sih. Nah Kang, kalau Akang pribadi pernah nggak mengalami kejadian nahas, mungkin kecelakaan, atau mungkin Akang pernah ngelihat orang yang kecelakaan di jalan rusak itu nggak Kang? Nah kebetulan pernah Kak, waktu beberapa bulan yang lalu teman aku tuh sempat sampai meninggal di daerah Salauri, mungkin karena licin atau kayak gimana, sampai ada orang Ciganea dulu. Nah dari situ juga udah mulai, terus beberapa kali kan ada beritanya orang Cilegong yang kena musibah di situ sampai meninggal juga karena jalan berlubang segala macam. Mas udah gitu lebih, ya Allah udahlah gitu kan istilahnya, ini mau sampai kapan kayak gini begitu sih, lebih ke apa ya, sedih aja ngeliat Agi tinggal di sini berpuluh-puluh tahun baru sekarang jalan Bundar tuh rusak separah ini sih gitu. Nah Akang pernah nggak ngelihat mungkin ada sedikit perbaikan gitu yang dilakukan oleh pemerintah Kang? Atau sampai saat ini tuh belum pernah? Ya sering banget beberapa kali dari dinas PU mungkin ya memperbaiki jalan, tapi Rusak lagi. sementara gitu kan, cuman ditimbun pakai tanah atau bebatuan kayak gitu, dan itu dikasih hujan aja udah kembali lagi kan, karena memang nggak seimbang aja sih Kak dengan kendaraan yang lewat ke situ dan juga perbaikan yang cuman sementara itu nggak seimbang aja gitu. Betul. Berarti dari Akang sendiri nih pernah nggak memberikan kritikan atau saran secara langsung kepada pemerintah gitu, Kang? Misalnya datang ke kantor bupati gitu mungkin? Iya, betul. Kalau datang ke bupati secara langsung sih belum Kak ya, karena mungkin aksesnya juga tidak semudah itu kan. Cuman ya kalau aku sih sebagai warga, apa yang bisa aku lakukan ya mencoba lah istilahnya, kalaupun teman-teman yang lain sudah banyak yang mengkritik secara keras, kalau lagi lebih ke jalan yang lain mungkin lebih apa ya, dan bersyukurnya sih dengan cara ini ternyata masyarakat lebih suka gitu dengan cara lelucon kayak gini. Mudah-mudahan sih sampai ke orang yang dituju lah gitu. Nah ada nggak Kang harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait jalan rusak ini? Harapannya sih sama kayak banyak orang ya, masyarakat Purwakarta, terkhusus orang-orang di Kecamatan Jatiluhur. Saya juga nggak tahu ini kapan beresnya. Mungkin banyak orang bilang sebelum kereta cepat itu, proyek kereta cepat selesai, mungkin ini nggak akan pernah beres gitu kan jalannya. Cuman jangan sampai deh ada statement itu, karena kebayang dong kereta cepat kapan beresnya, dan apakah kita juga akan menunggu bertahun-tahun gitu untuk jalan yang lebih baik atau jalan yang sama kayak dulu lagi gitu, yang bagus, yang tidak berbahaya untuk kita. Ya diharapkan sih pemerintah tidak harus menunggu kereta cepat itu selesai dulu baru jalan diperbaiki, itu aja sih. Nah Kang, ngomong-ngomong soal kereta api cepat yang tadi Akang sempat singgung, menurut Akang itu jalan rusak ini lebih diperparah karena banyaknya mobil besar yang mengangkut bahan-bahan untuk kereta api cepat gak sih Kang? Itu semakin diperparah sama itu apa enggak kata Akang? Nah ini menurut Agi pribadi ya, menurut Agi sih memang ada dampak lebih dari situ. Karena apa Kak? Kalau memang itu disebabkan oleh mobil-mobil besar pabrik ya, dari dulu pabrik di situ udah banyak, Indorama, Wintech juga baru-baru ini segala macam, banyak mobil besar yang lalu lalang ke situ setiap harinya, dan berpuluh-puluh tahun itu baik-baik aja jalan, ya paling ya rusak sedikit lah gitu kan. Cuma setelah adanya proyek kereta api cepat itu, jalan Bundar baru jadi seperti sekarang gitu, Makin lebih parah parah lagi. Berarti ya logikanya mungkin
Karena kalau kalau mau dicoba silahkan datang di jam-jam tertentu Kak, dari jam 9 pagi, itu atau enggak setelah maghrib, itu kendaraan cepat, kendaraan pengangkut batu segala macam itu banyak banget. Karena dibukanya jam segitu. Itu menurut Agi sih lumayan menambah menambah rusak jalannya aja sih gitu. Oke, dari Akang sendiri ada niatan lagi nggak nih Kang buat bikin video-video yang seperti itu lagi gitu Kang? Nggak tahu deh, tunggu aja mungkin ya. Karena juga permintaan di Facebook juga banyak yang kirim pesan segala macam, minta di review dong Kang, bikin review ini, review itulah segala macam. Kalaupun memang ada waktunya dan ada kesempatannya, insya Allah mungkin bikin lagi lah, insya Allah. Ya udah Kang, cukup untuk ngobrolnya hari ini. Terima kasih udah mau meluangkan waktu dengan saya dan Ana. Wassalamualaikum Siap. Kang. Ya terima kasih Kang. Ya, sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, baru saja kita mengobrol sama Kang Fernandi mengenai jalan rusak yang dia buat sebagai guyon nih, sebagai kritik kepada pemerintah. Setelah ini masih banyak postingan yang akan kita bahas, so jangan kemana-mana, tetap di Suaranet. Pemirsa, kembali lagi di Suaranet. Nah ini sekarang tuh lagi musim hujan ya. Betul banget ya. Cuacanya nggak bisa ditebak kayak hati perempuan, hati kita. Aduh. Kalau ngomong soal hujan nih, Anda punya nggak berita yang terkait tentang hujan-hujanan gitu? Oke. Atau dampaknya dari hujan? Aku punya satu nih Hil, dari Subang Info, di laman dari Instagramnya. Banjir terjadi pada 4 Februari di Kampung Lengkong 1 Cipendei akibat hujan deras yang mengakibatkan sungai meluap hingga membanjiri area sawah. Ini juga masih tentang banjir. Kalau tadi kan di Cipendei, tapi di Kampung Lengkong. Ini ada di PTPN 7 Kebun Jalupang Cipendei, katanya akibat hujan deras juga. Ini juga ada video amatir yang direkam oleh warga yang nampak bahwa banjir saat itu setinggi betis sampai paha orang dewasa. Kita kan perempuan nih, Betul. berarti jiwa ibu-ibunya tuh udah melekat banget. Waduh. Anda suka belanja bulanan nggak? Suka dong Hil. Lebih suka belanja bulanan di swalayan atau online? Aku sih lebih prefer di swalaya. Tokonya modern. Modern. Oh, nggak ke pasar? Kenapa, bau ya? Atau gimana? Enggak dong. Karena kalau di swalayan itu lebih lengkap sih pastinya gitu. Kalau Hila suka kemana nih? Hila kemana aja masuk sih ya. Kalau ke pasar dia lebih bisa nawar ya. Iya, dijualnya 12.000, Hila nawar 1.000. Gimana nggak marah itu tukang dagangnya? Jiwa ibu-ibu banget ya Hil. Iya, itu harus. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal belanja nih, Nek. Kalau Anda lebih suka belanja ke atau serba gitu. Hati-hati gitu, soalnya ini ada salah satu postingan yang diakibatkan oleh hujan deras di salah satu toserba yang membuat plafonnya tuh ambruk dan untungnya tuh nggak ada korban jiwa, tapi toserba itu sempat ditutup beberapa waktu gitu. Ini ada postingannya.
pemirsa dan Ane nih, sebelumnya Hila juga udah banyak menayangkan berita-berita tentang curanmor. Nah sekarang ada lagi nggak nih aksi serupa mungkin curanmor? Nah, aku ada nih Hil, dari akun Instagramnya @infokrw memposting aksi curanmor yang terekam di CCTV salah satu kontrakan di daerah Jenebin Teluk Jambe, Timur Karawang pada tanggal 10 Februari sekitar pukul 3 pagi. Kalau aksi curanmor kayak gitu kita beli motor gitu atau beli kendaraan itu kan pakai duit ya. Betul. Gitu kan, ada yang ngumpulin capek-capek, ada yang mungkin nyicil juga. Nah, kalau Ane naruh motor itu suka di luar apa di dalam? Kalau Biar di lebih rumah aman. nih, Di kalau rumah. di rumah lebih aman di dalam. Pernah nggak kejadian ngerasa kemalingan gitu? Ana pernah sendiri, Ana pernah Oh, ya? kemalingan motor dan itu terjadi pukul 4 pagi Hil. Bayangin pukul 4 pagi kan orang masih tidur ya, masih tidur dan tiba-tiba pas bangun habis sholat subuh, tiba-tiba motornya udah hilang dan itu motornya ditaruhnya di luar gitu Hil. Berarti setelah kejadian itu Ane lebih aware ya, lebih waspada gitu. Nah Hil, sebelum mengakhiri episode kali ini, aku ada postingan nyeleneh bin halu nih dari Kang Encek, katanya, "Mang, emang bener lamun orang hayang bersinar kudu ngadahar bohlam," katanya gitu. Aduh nggak tahu ini tuh efek PPKM yang kini diperketat gitu, orang-orang jadi pada halu apa gimana. Kalau misalkan bohlam itu bisa bikin hidup kita bersinar dengan memakannya, kita dari dulu makan bohlam nggak sih? Nggak usah beli Sarapan beras, bohlam gak sih Hil? nggak usah beli beras ya, lebih irit gitu. Tapi itu kayak kuda lumping kan. Oh, iya bener, makan kaca gitu ya. Nah pemirsa, postingan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Suaranet hari Selasa pukul 8 malam. Saya Hila Salsabila dan Saya Gina Putri Zahra, pamit undur diri. Terima kasih. Cipta TV selalu di hati.